Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita awali Waalaikumsalam warahmatullahi pelajaran wabarakatuh. pada sehari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beriring doa semoga Anda kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 6 menurut kalender akademik itu sudah UTS ya, sudah UTS. Seperti halnya juga apa namanya kelas kelas pasca itu ada UTS, tapi nanti tergantung dari kesepakatan ya. Jadi biasanya saya di S2 itu UTS-nya diganti dengan presentasi. Kita memulai presentasi ya. Eh, Bahkan ada beberapa yang saya izin share ya. Share. Nah, makalah yang sudah terpilih itu mulai mulai wujud itu ya, mulai wujud. Ini yang tahun kemarin ini makalah-makalah, tapi ini di kelas asesmen ya, di kelas asesmen makalahnya sudah jadi satu draft ini menjadi pengembangan asesmen pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini sudah diolah oleh para mahasiswa nih. Sudah diolah ini mahasiswa di kelas. Kemudian ini sudah jadi tinggal nunggu ISBN ya. ISBN. Kemudian sudah saya beri kata pengantar. Ini sudah lengkap ini. Sudah lengkap. Ini yang nyusun juga para mahasiswa ini. Oke. Ini mahasiswa penulis satu, penulis dua ya. Sampai karena mahasiswanya banyak, ada 20-an ini. Ada 20. Bahkan kita tawarkan mau ke jurnal, outputnya mau ke jurnal atau mau ke buku. Hampir sebagian menulis buku. Karena buku kan ngedit ngedit kita yang edit, nerbitkan kita yang nerbitkan itu ya. Tapi kalau di jurnal itu eh, apa namanya screeningnya ketat ya, sehingga bahkan prosesnya juga lama ya, prosesnya lama. Ini saya menulis, kemudian juga ada beberapa kita minta para mahasiswa juga membuat CV-nya ya, CV-nya kita tuliskan di sini ya, ada CV-nya. Ini tidak ada meet, tapi diganti dengan konsepnya jadi, nah, gitu. Konsep book chapternya ya, book chapternya. Kemudian sudah terbitnya cukup bagus karena mahasiswa yang ngedit ya, ngedit. Nah ini bukunya. Tadi yang buku tadi ya, ini, judulnya ini pengembangan asesmen pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Ini sudah ada hakinya juga ya, sudah kita hakikan. Nah, hakinya yang
Ah, ini hakinya. Hakinya tadi yang penulisnya ini sudah dihakikan. Buku tadi mendapatkan pengakuan hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini editornya ya, mahasiswa di kelas tersebut ya sebagai editor sekaligus ini sudah dapat hakinya. Jadi kalau mahasiswa S1 punya haki satu ini tidak perlu skripsi ini. Ini contoh haki saja ya. Contoh haki. Ini tadi apa namanya? Penulisnya di kelas nih. Kelas. Ya itu. Kemudian untuk tanggal tersebut jadwalnya nanti menyusul karena sedang dibuatkan oleh Pasca. Nanti pas ketika jadwal ujian kita ya kita mulai presentasi. Syukur-syukur ada yang di book chapter atau buku boleh, mau arahnya ke jurnal juga boleh. Ini baru terbit juga ini jurnalnya. Kita ambil contoh jurnalnya. Ah, yang ini. Ini di mata kuliah saya ini. Saya tutup dulu. Oh, ada snapnya ya. Oh, ya oke. Ini anu tidak bisa tersimpan. Oke, satu lagi boleh. Stop, stop, stop. Ah, yang ini. Tidak terlihat ya. Ini kita juga membuat satu buku. Kemudian sini ada ini menyusun bersama ya. Transformasi pendidikan abad 21. Kemudian juga sudah ada hakinya. Ya, sudah ada hakinya. Ini sudah ada hakinya. Nah, ini sudah ada ISBN-nya. Nah, sudah. Saya kira begitu. Nanti kita mulai presentasi, kemudian karya-karya Anda nanti kita compile, bisa diwujudkan dalam satu buku. Syukur-syukur ada yang ke jurnal, sehingga tembus barangkali ya berapapun Sintanya ya. Syukur-syukur ke Sinta 3 karena Anda nanti bisa direkognisi ya sekali mendayung 3 pulau terlampau. Jadi sekali Anda menulis, barangkali diakui, direkognisi, maka tidak lagi perlu menulis tesis ya. Gitu. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Pertemuan berikutnya adalah urgensi Islamisasi ya, atau ada yang disebut dengan namanya sekularisasi ya. Sekularisasi dalam bidang ilmu pengetahuan
yang nanti berimbas pada bidang pendidikan ya, sekularisasi. Nah, materinya ini. Oke. Ini pentingnya Islamisasi dan relevan ya, atau interkoneksi Islam atau hubungan antara sains kemudian dengan agama ya, dan kaitannya nanti juga dengan pendidikan dan penelitian ya. Ada yang bisa menjelaskan dari apa namanya slide pertama ini? Dasar pemikiran dari pentingnya Islamisasi atau pentingnya relevansi atau integrasi atau interkoneksi sains dengan Islam, sains dengan agama. Kemarin kita sudah membahas bahwa salah besar atau misconception, salah besar anggapan bahwa Islam adalah penghambat kemajuan. Islam penghambat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemarin sudah dibahas. Barangkali masih ada yang teringat dari Ibu Alfi. Barangkali ini persepsi ya. Tunjukkan Gini Bapak, bahwa konsep Islam itu tidak bertentangan, justru malah memberikan motivasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa buktinya? eh, buktinya banyak ilmuwan-ilmuwan dari Islam, kemudian dalam sumber eh, pegangan atau pedoman masyarakat Islam atau umat Islam itu sendiri di Al-Quran pun banyak memerintahkan kita untuk mencari ilmu, kemudian banyak ayat-ayat yang memerintah untuk eh, berpikir manusia agar berpikir dan berpikir seperti itu, Pak. Ya, ya 100. Terima kasih, Pak. Buktinya secara jelas namanya otentik ada dalam ayat Al-Quran dan hadis yang justru memberikan motivasi spirit untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi adalah berisi tentang perintah untuk menuntut ilmu, riset ya, ikro ya, membaca ya. Sudah betul. Kemudian tadi disampaikan juga bukti otentik yang selanjutnya adalah historisitas. Jadi banyak ilmuwan, mungkin disebutkan Bu Vera, apa Ji- buktinya? Tadi disebutkan tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim, mungkin bisa disebutkan. Ilmuannya yang saya tahu nih Pak, ada Ya, Ibnu Ibnu Sina ya. Sina, Ya, Jiva, terus apa ada keahliannya Ibnu Sina? Ibnu Sina, kalau nggak salah bidang kedokteran gitu Pak. Kedokteran ya bagus. Di samping beliau seorang saintis bidang kedokteran, dia juga sebagai ahli Bidang ya, ahli ilmu Filsafat. filsafat agama. Ya, jadi dalam pribadi menyatu ilmu namanya ilmu revealed knowledge dan acquired knowledge. Ya, jadi revealed knowledge itu ilmu-ilmu yang diwahyukan. Ya, dia menguasai, tapi juga dia menguasai ilmu yang acquired knowledge, ya, acquired knowledge, ilmu-ilmu yang diperoleh. Jadi namanya menyatu ya, namanya menyatu.
Nah, kemarin disampaikan oleh beberapa dari Anda. Nah, ini relasi sains dan agama. Ya. Kemarin disampaikan kata-kata ini persis ya. Intisari filsafat agama menurut Einstein, science without religion is lame. Kemudian religion without science is blind. Ya, science is blind. Ya, apa sudah nampak belum? Oh, saya tunjukkan. Ya, ini. Nah, ya, baik. Sekarang apa makna relasi tersebut? Apa makna relasi tersebut? Pak Fauzi, yang nomor satu dulu boleh. Yang nomor satu, bagian pertama. Science without religion is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama maka menjadi Lumpuh, Pak. lumpuh. Ya, apa deskripsinya? Bagaimana deskripsinya? Ya, nanti disampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang satu bagian karena mungkin nanti akan ada yang memilih ya. Satu bagian yang penting bahwa dengan adanya kalau tadi hubungan yang dalam sejarah namanya rentang sejarah pernah terjadi hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan itu menyatu. Jadi tadi yang disampaikan konsepnya integrasi. Tapi ada kalanya sekarang masanya adalah masa sekularisasi. Agama dan ilmu pengetahuan di barat ya, itu agama adalah penghambat, agama adalah racun, agama adalah penghalang dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga orang melakukan namanya dalam filsafatnya nanti lahirlah sekularisasi. Kenapa? Ya karena filsafat itu didasarkan apalagi filsafatnya positivistik ya. Sesuatu benar jika bisa dilihat, diraba, diterawang. Namanya positif ya. Jadi kalau ibu-ibu datang ke dokter ditanya oleh suaminya, Bu, positif apa negatif? Gitu ya. Positif, gitu. Jadi sesuatu benar jika bisa dilihat, diraba, diterawang. Maka lahirlah karena agama tidak bisa dilihat, diraba, dan diterawang. Tuhan tidak bisa nampak, ya maka kemudian Tuhan hanya menjadi penghambat saja. Maka di Barat, filsafat Barat dalam sejarah mungkin hingga saat ini namanya ada gerakan sekularisasi. Maaf itu, sekularisasi. Jadi Tuhan dianggap tidak ada ya. Kita ikuti satu dialog anak kecil ya, anak kecil. Seringkali yang Tuhan dianggap tidak ada. Yang positif-positif menjadi biang keroknya dari kerusakan sehingga apa namanya spektrum ya, spektrum atau cara pandang yang positivistik, yang sekularistik itu menjadi berbahaya ya, menjadi berbahaya. Saya ambilkan
video ya, video tentang anak kecil yang kritis ya, yang kritis. Mudah-mudahan masih ada video saya. Ya. Wow, you people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? Ya, ini ukuran kebenaran ya. Ukuran kebenaran hanya ditempatkan kepada yang positivistik tadi. Ya. Benar adalah sesuatu benar jika bisa diverifikasi, bisa dilihat, bisa diraba, diterawang. Maka di Barat lahirlah filsafat positivistik. Ya, sehingga ada bapak positivistik di Barat adalah René Descartes. Ya, René Descartes pernah menyampaikan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku menjadi ada. Ya, saya ulang, kalau tidak bisa dilihat, diraba dan diterawang maka dianggap tidak ada. Nah, itu menjadi kesesatan ya. Sekulerisme selamanya menjadi kesesatan, bahkan itulah sumber kerusakannya. Doing everything for us. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. What's that? Are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes, because according to sense, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. Thank you. Ya, apa ini maknanya? Jadi seringkali ya, sang profesor tadi menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Ya, karena dalam kacamata sains ada adalah sesuatu yang bisa positivistik, bisa dilihat ya. Namanya sense perseptual ya. Tuhan itu tidak ada ya, karena tidak bisa di sense perseptual. Itulah namanya kebohongan cara pandang ya, atau yang disebut dengan sekularisasi ya. Jadi saya kira anak kecil tadi telah menyadarkan kalau begitu, karena Tuhan tidak ada, karena tidak bisa dilihat, diraba dan diterawang, Anda sendiri yang tidak bisa menyentuh mana akalnya ya. Akal kan tidak bisa dilihat, diraba dan terawang ya. Berarti Anda sendiri termasuk tidak ada. Nah, begitu ya. Ini mungkin filsafat tingkat tinggi ya, ya membalikkan. Ini makna yang paling mendalam bahwa positivistik atau sekulerisme itu banyak kebohongan, ya, banyak juga korbannya ya, banyak juga korbannya. Mungkin ini harus diputar 2 kali karena dialognya pakai bahasa Inggris ya. Ya, coba kita sekali lagi ini. You people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. Wow. You people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us. Yes, sir. It's God. God?
Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it. Nah, itu yang menjadikan hubungan atau cara pandang yang salah ya. Seringkali sains masuk dalam wilayah kebenaran yang sifatnya transenden. Nah, begitu. Ukuran sains dipaksakan untuk melihat ukuran Tuhan. Nah, begitu. Jadi maka itu sudah masuk wilayah namanya sekularisasi dalam ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. That anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. What's that? Are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up. Nah, sekularisme seringkali menempatkan akal sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Segala yang tidak masuk akal maka dikesampingkan, dinafikan atau dinegasikan, kan begitu ya. Jadi dewanya atau Tuhannya adalah akal, menuhankan akal. Nah, begitu. Ini kerusakan selanjutnya ya. Padahal akal itu bahasa Arab akal asal katanya dari akola ya. Akola artinya terhubung itu ya. Jadi akal itu ada kesesatannya ya. Jadi seperti kita masukkan satu bilah ya, satu bilah. Kemudian kita masukkan ke dalam botol yang berisi air ya. Maka bilah atau lidi itu akan menjadi bengkok, namanya pembiasan ya, bengkok ya. Bengkok. Seringkali maka akal juga namanya menjadi tertipu ya, ada biasnya ya. Maka kehidupan yang hanya didasarkan kepada akal ansih ya, maka dia juga menjadi tidak akan selamat. Maka akal yang dibimbing oleh wahyu, maka itulah yang menjadi akal yang kalau dalam bahasa Arab namanya akal yang salim ya, akal yang selamat gitu ya. Jadi ini di barat ukurannya adalah Tuhannya adalah akal ya. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Yes. Because according to sense, anything you cannot see or touch does not exist. Emanuela. Iya. Jadi dia terkalahkan, dicatukan oleh anak kecil yang berpikir rasional ya. Rasional sendiri ada kelemahannya ya. Ada kelemahan. Baik, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Yang ini. Ya. Urgensi. Ya. Urgensi dari apa tadi? Perlunya mengintegrasikan, menghubungkan. Jadi jangan sampai sains itu lepas ya. Antara sains dan agama itu ya tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi tadi Einstein sudah menyampaikan ya, ilmu pengetahuan tanpa agama maka akan menjadi berbahaya ya, jadi bahaya. Jadi yang hari ini kita saksikan adalah ilmu pengetahuan yang sedemikian canggih ya, bom, kemudian adanya persenjataan yang sedemikian lengkap canggih, tetapi kalau tidak dibimbing oleh
namanya nurani, maka akan menghancurkan kehidupan ini ya. Nah, bagian pertama, silakan dibaca saja nomor 1 sambil dari Akmala, oleh Akmala. Iya Pak, gimana Pak? Tadi saya keluar mental sendiri Pak. Oh, mental. Oke, Oh, ya, mental. Saya ya, mungkin dibaca saja bagian nomor 1, oke. rasional for urgensi ya. Apa pentingnya integrasi Islamisasi ilmu pengetahuan dengan agama. Nomor 1. The rationale for urgency Pak. Ya, Yang nomor 1. ya, Oke. Many Muslim communities, societies, and countries in the world are in deplorable, chaotic, unhappy, and shameful condition. Muslim scholars need to understand the cause of this shameful crisis, interpret interpret them correctly, and attempt to provide the answers to the problems and probable solution or panacea or remedies to the long-standing human, social, and moral ills. ya. Ini saya ambilkan langsung dari muridnya. Ini muridnya nomor 1 ya. Ini rektor AIUM. AIUM itu International Islamic University of Malaysia. Jadi ini ada Universitas Islam Internasional. Sebenarnya ini dulu pernah ditawarkan ke Indonesia, ya, ke Indonesia, Universitas Islam Internasional. Tetapi karena Indonesia saat itu masih di bawah atau keadaan yang namanya Islamophobia. Islam, jadi ada masanya Islam itu di Indonesia sangat namanya fobi ya. Masyarakat itu fobi. Orang mau salam saja takut dia. Maka diganti Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi dan seterusnya ya. Siapa yang menyampaikan di forum umum Assalamualaikum, itu sangat fobi ya. Bahkan ada nama-nama Muslim itu diganti ya. Muslim diganti dan seterusnya ya. Bahkan sekarang dalam level negara juga ada orang masyarakat atau negara yang takut dengan simbol-simbol Islam gitu. Saya pernah berusaha dulu berjuang mencari visa ya, visanya ke Amerika itu. Visa ke Amerika. Ya, politik Amerika kan masyarakatnya masih fobia ya. Jadi kalau yang namanya agak Arab-Araban ya akan sulit mendapatkan visa. Nah, itu ya. Kemudian daerah, kalau dia daerahnya dari daerah X maka tidak dapat visa. Sampai begitu mereka ketakutannya begitu ya. Semua yang masyarakat dari Indonesia kalau begitu nyampe di bandara mereka dimasukkan diinterogasi. Saya termasuk yang diinterogasi lama dulu di bandara di Los Angeles ya. Karena apa namanya berasal dari Indonesia itu. Nah, ini namanya Pak Profesor Muhammad Kamal. Dia punya guru di bidang khusus Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu aslinya orang Indonesia, tapi kemudian menetap di Malaysia, namanya di Istak ya, di Istak. Sekarang umurnya sekitar 95 tahun ya, profesor ahli tentang Islamisasi ilmu pengetahuan.
Jadi bagian pertama tadi keadaan Muslim, ya negara Muslim di dunia ini keadaannya itu sangat memprihatinkan, ya, memprihatinkan, unhappy. Jadi Muslim, negara-negara Muslim di dunia ini keadaannya sangat menyedihkan. Nah, termasuk kita yang sekarang berada di belahan dunia sana ya, di Palestina itu. Ya Allah. Jadi genosida ya. Ini padahal sejarah pernah membuktikan Islam pernah di masa-masa kejayaan. Bahkan sekarang tadi hubungan agama, hubungan Islam dengan negara, wah itu juga sangat ini kalau bahasa di sini adalah deplorable ya, are in deplorable. Maka diperlukan namanya keadaan bagaimana biar bisa bangkit, nah, gitu, biar bisa bangkit. Ini problem pertama, problem masyarakat dunia yang tadinya Islam atau dalam kaitan ini Islam antara hubungan Islam negara, hubungan Islam dan ilmu pengetahuan satu, ya, tetapi karena kesalahan konsep seperti tadi di dalam dialog ya, maka kemudian masyarakat tidak appreciate lagi dengan ilmu pengetahuan, bangsa atau negara-negara di dunia ini juga terutama yang Muslim menjadi terpinggirkan. Yang nomor dua mungkin dibaca saja, Sabrina. Sabrina. Nggih, Pak. Nomor 2 nggih, Pak. Nomor 2. Nggih. Revealed knowledge, discipline, and human science should be direct to the problem solving orientation and should not be satisfied with the status quo. Status quo ya. Jadi ada namanya revealed knowledge dan acquired knowledge. Ya. Ilmu-ilmu yang revealed, yang diwahyukan, dan ilmu-ilmu sosial humaniora ya, harusnya diarahkan untuk memecahkan problem kehidupan. Jadi di Purwokerto itu jadi viral karena apa? Karena ada media. Ada media. Ada satu keluarga, sebutlah keluarga di daerah Tanjung sini ya. Itu ada orang yang miskin. Maka efek dari namanya modernisme ya, serba modern ya saat ini, maka lahirlah budaya instan. Budaya instan. Jadi daripada repot-repot bekerja membanting tulang dan seterusnya, maka ada cara ya, cara bagaimana biar cepat menghasilkan uang. Apa kira-kira caranya? Ya, kalau cinta ditolak pakai dukun bertindak. Itu sebenarnya filsafat apa namanya antropologi masyarakat Jawa kuno ya. Tetapi dengan adanya modernisme itu menjadi semakin kuat. Ya. Kalau kita miskin, kepengen kaya, datangnya ke dukun. Nah, datangnya ke dukun. Maka sang bapak ini datang ke dukun. Ya, Pak Dukun. Ya, dia datang ke sana ya. Bagaimana caranya biar cepat kaya? Nah, maka dilakukanlah namanya ritual. Sang dukun memberikan resep biar dapat cepat kaya, maka nanti dilakukan hubungan incest ya, incest itu hubungan terlarang. Anaknya, anak perempuannya sendiri ya dilakukan hubungan terlarang. Nanti setelah lahir di namanya kubur hidup-hidup. Kubur hidup-hidup.
Akhirnya betul hubungan dengan anaknya sendiri, naudzubillah min dzalik, itu jelas agama melarang. Jelas sisi manusia juga melarang ya. Tapi karena sudah kalap ya, sudah kalap, maka dilakukanlah hubungan terlarang. Anaknya baru lahir, maka dikubur hidup-hidup. Itu sampai terjadi 5 kali itu ya. 5 kali dilakukan begitu. Ya, maka kemudian ya masyarakat ada yang curiga, ini kok ya anaknya eh, kemudian terekspos keluar juga ya. Nah, beritanya juga bocor keluar ya. Ya betapapun pandai-pandainya dia menyembunyikan, maka pasti akan diketahui juga ya. Singkat kisah, maka diketahui ya kenapa Bapak berani melakukan begitu. Alasannya kepengen kaya. Nah, itu. Nah, sekarang terjadi apa yang disebut dengan problem kemanusiaan, itu namanya krisis dehumanisasi. Manusia mengalami proses seperti bukan manusia lagi. Manusia mengalami apa yang disebut dengan alienasi ya. Manusia mengalami apa yang disebut dengan namanya meaningless gitu ya. Jadi tidak bisa bahagia. Nah, maka dalam konteks ini fungsi agama ya, fungsi agama ya, nomor 2 tadi ya. Ya, nomor 2, revealed knowledge, discipline, and human sciences should be directed to the problem solving orientation. Ya, harusnya agama dan ilmu-ilmu sosial itu menyatu, punya tanggung jawab yang sama. Nah, gitu. Jadi, ternyata proses apa namanya dehumanisasi tadi kan, bahkan di hewan saja tidak ada yang makan anaknya sendiri ya. Tapi ini manusia makan anaknya sendiri, ini naudzubillah min dzalik gitu. Itulah problem kehidupan. Ini karena agama dipandang tidak penting ya, sementara problem kehidupan masyarakat modern semakin menggerus ya, akhirnya menjadi semakin rusak. Nah, itu rusak. Selanjutnya nomor 3 ya, nomor 3. Nomor 3. Ini nomor 3 harusnya ya. Continue nomor 3. Alfi Ardiati Solehah. Oke, Pak. Iya, monggo. Untuk nomor 3, the Western and secularized social science and humanities have been having their own internal problems and serious limitation to be able to provide answers and solutions agreeable to or in harmony with worldview of Tauhid, the Syariah and Akhlak of Islam. Ya. Kira-kira apa nih? Maaf Pak, boleh dilihat lagi Tampilkan lagi slide-nya. ya. Ya, oke. Secularist ya, Western and secularist social science. Budaya Barat Ah, dan masyarakat sekularis, masyarakat yang menganut ilmu sekularis atau kepercayaan sekularis, mereka memiliki masalah internalnya dan ya. memiliki batasan untuk menyediakan jawaban yang sesuai dengan pandangan tauhid, syariah dan akhlak Islam. Ya. Terima kasih. Ini sekularisasi dalam pendidikan, contohnya pendidikan, dalam pendidikan itu ada 7 faktor ya.
Faktor kemarin sudah disinggung, faktor guru, siswa, materi, metode, kurikulum, tujuan, alat, dan seterusnya. Saya ambil contoh tujuan. Tujuan. Apa tujuan pendidikan nasional kita? Ada yang masih hafal? Biasa kalau dulu di sekolah-sekolah ada tri apa namanya core ya, core tujuan pendidikan nasional kita. Kemudian ditulis di tembok. Tapi sekarang sudah hampir tidak ada di tembok ya. Core-nya itu ada takwa, ada cerdas, ada terampil, nah, gitu ya. Tujuan. Tujuannya sudah bagus itu. Takwa itu berkaitan dengan sifat atau sifat dasar manusia, yaitu manusia diciptakan dari unsur spiritual. Nah, begitu. Jadi kalau pendidikan hanya menghasilkan anak-anak yang pinter dan pandai, ya, maka pinter dan pandai hanya menghasilkan anak-anak yang pinter pandai tapi tidak punya moral. Nah, maka disebut cacat moral, itu menjadi berbahaya. Nah, begitu ya. Bahaya. Maka lahirlah namanya ditemukan oleh Daniel Goleman. Daniel Goleman sampai orang sukses ditentukan oleh bukan IQ-nya tapi oleh EQ-nya, emotional question. Berapa persen orang sukses ditentukan oleh E-nya? 80%. Jadi dulu sebelum temuan baru ini orang sukses ditentukan oleh I. Setiap ada orang yang sukses mesti I-nya tinggi. Nah, sekarang tidak. Kata Daniel Goleman. Nah, ini namanya the shifting paradigm. Ada pergantian paradigma. Justru orang sukses sekarang yang menentukan adalah namanya EQ-nya, emotional question-nya. Nah, itu nanti dibaca bukunya Daniel Goleman. Emotional question jauh lebih penting daripada intelligence question. Nah, itu. Yang selanjutnya ternyata setelah penemuan dari Daniel Goleman, jadi kalau tadi pendidikan hanya menghasilkan anak pandai, nah maka terjadilah kerusakan yang sekarang ini. Kenapa bukunya Daniel Goleman itu lahir? Ada yang tahu sejarahnya Daniel Goleman? Pernah membaca buku Daniel Goleman yang Intelligent Question? Itu dia pernah mensurvei, meneliti. Ya. Ada di sekolah di Amerika, ada anak jenius, pintar sekali, matematik selalu 100. Ya. Tapi satu hari, ya, Pak gurunya itu apa namanya mengoreksi sang anak jenius ini ada satu kesalahan ya, mengerjakan matematik sehingga nilainya tidak 100 tapi 98. Oleh sang anak yang jenius itu dia menyampaikan kepada Pak Guru ya dianggap telah merendahkan sang anak yang sangat pandai, yang jenius. Karena apa? Tidak memberikan nilai 100. Ya, harusnya saya sebagai anak yang jenius tidak boleh nilainya kurang dari 100. Tapi kenapa saya diberikan nilai yang kurang dari 100? Maka dia mangkel ya. Di dalam hatinya itu mangkel. Kan tidak boleh. Itu kalau dalam bahasa filsafat ya, filsafat ilmu dalam konsep pendidikan Islam tidak boleh santri atau siswa itu mangkel dengan gurunya. Kalau sudah mangkel dengan gurunya maka terhalang keberkahannya. Nah gitu. Apalagi
Saya mangkel habis dijewer Pak Guru. Ya, kapanane nanti Pak Guru keluar dari kelas, mau saya plinteng. Nah itu, diplinteng, diketapel ya. Itu sudah tidak dapat berkahnya. Nah ini terjadi karena dia mangkel, maka besoknya sang anak ini membawa pistol ke sekolahan. Maka sang guru ini ditembak oleh anak tersebut. Ya, pandai tetapi membahayakan. Itulah yang disebut dengan cacat moral, gitu, cacat moral. Jadi maka emotional question jauh lebih penting ya. Nah, belakangan lahir lagi namanya ditulis oleh nanti dibaca juga di perpus atau di googling nanti ada namanya spiritual question. Siapa penemunya spiritual question? Dana Zohar. Dana Zohar. Jadi tidak akan bisa berfungsi, tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada S-nya, spiritual question. Jadi maka dia meneliti dalam setiap kepala orang itu ada namanya God spot, ya God spot, ya, titik ketuhanan di sana. Nah, itulah yang menjadikan orang itu cerdas. Itu ada God spot. Nah, itu nanti dibahas di bukunya Dana Zohar, namanya spiritual question. Jadi ini problem kehidupan sekarang adalah sekulerisme, westernisasi, dan seterusnya itu telah merontokkan ya sendi-sendi kehidupan. Tapi fungsi agama sesungguhnya ini mengantarkan kepada namanya kebaikan, kesejahteraan. Nah, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana tauhid, bagaimana syariah, bagaimana akhlak bisa masuk ke dalam konsep barat ya, konsep barat. Jadi kalau di Inggris sekarang yang terkenal itu malah bank syariah. Bank syariah. Jadi konsep bank syariah itu malah yang maju malah di Inggris ya. Di Indonesia itu ada namanya Universitas Trisakti, punyanya Kristen ya. Punyanya orang Katolik ya. Itu universitas para artis. Tapi ada jurusan yang laris di sana di Trisakti, yaitu jurusan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah S2-nya itu paling laris di Universitas Kristen itu malah. Dan orang Kristen tahu karena apa? Karena konsep-konsep syariah itu sangat apa namanya berkeadilan, sangat namanya equality ya, sangat memberikan apa namanya penghargaan ya. Jadi kalau hukum ekonomi kapitalis kan yang kaya semakin kaya itu diinjak gitu. Yang miskin semakin miskin. Tapi dalam konsep Islam justru tidak. Nah itu dua konsep ya. Yang ketiga, Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. ya silakan. Baik Pak, pertanyaan tentang yang Daniel Goleman Pak. Iya, iya. Ya, berarti salah satu contoh yang bisa kita lihat sekarang itu dari Zionis Israel ya Pak. Maksudnya mereka orangnya pintar-pintar, akan tetapi mereka tidak bisa memanage tentang akhlak dan lain-lainnya seperti itu ya Pak. Ya, ya itu salah satu bagian penting dari Dana Zohar. Ya, maka yang timbul adalah kerusakan. Padahal tujuan hidup kita justru malah kemakmuran ya. Jadi maka ada satu buku, nanti bukunya saya kirim ya. Saya izin. Tak kirim langsung saja ini. Di barat itu namanya Rontohnya Peradaban Barat. Nah ini ada satu buku ya. The Split. Ya itu salah satu contoh. Tapi kalau di barat itu banyak orang pandai, maka pandainya menjadi membahayakan tadi ya. Membahayakan.
Jadi kalau di ranah kita, kalau di ranah kita dulu ada apa namanya mencuri nggak boleh. Ya, sekarang orang menjadi mencuri boleh asal tidak ketahuan. Nah, itu kan. Tapi sebaik-baiknya, sepintar-pintarnya orang apa namanya menyembunyikan pasti ketahuan. Dulu korupsi tidak boleh, sekarang korupsi boleh asal dilakukan berjamaah. Ya, maka orang di Jawa Timur itu ada anggota dewan yang hampir semuanya korupsi, itu masuk penjara semua itu. Nah, itu dibuat seperti itu ya. Jadi menjadi dirusakkan oleh pandangannya tersendiri ya, dirusakkan oleh pandangan sendiri. Jadi tadi Daniel Goleman itu tidak berdasarkan kepada agama, tetapi dia pada realita, riset-risetnya. Nah, itu riset-risetnya. Jadi berdasarkan pengalaman. Nah, ini kalau konsep agama ini diterapkan, maka sesungguhnya agama bisa menjadi namanya sumber ya, motivasi bahkan dasar, bahkan menjadi apa namanya guidance bagi kesejahteraan. Maka sampai Nabi itu berdoa, Allahumma aslih li dini ya, alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah din atau agama kami, karena agama adalah benteng bagi kehidupan kami. Nah, gitu. Jadi yang bisa menyelamatkan, bisa menjadi namanya guidance kesejahteraan sesungguhnya adalah agama. Tapi sementara agama di barat itu sudah dirusak. Sudah dirusak oleh kaca pandang tersendiri. Sehingga agama ditempatkan sebagai faktor penghambat. Nah, itu rusaklah ya, kehidupan menjadi rusak. Ya, saya kirim satu Mohon file. izin Bapak, Ya, apakah boleh bertanya? ya, silakan. Eh, saya tertarik tadi Pak terkait dengan yang konsep ada menurut filsafat positivisme begitu, yang harus ditangkap oleh indera begitu. Iya, Saya iya. maksudnya demikian. Yang membuat saya penasaran lagi bagaimana konsep ada atau eksistensi dalam Islam, Pak. Oh iya. Dan tadi tentang sekularisasi ya Pak, saya belum menangkap akarnya mengapa Barat memisahkan begitu antara agama dan eh, filsafat begitu. Tapi saya pernah membaca literatur, saya lupa judulnya, tapi membahas semacam periodisasi. Nanti kalau keliru bisa diluruskan, gitu, Pak. Oh iya, betul ya, periodisasi. Jadi pada masa itu di akhir zaman Renaissance kalau tidak salah ada hegemoni gereja begitu. Iya. Jadi orang-orang Barat itu ingin lepas dari hegemoni gereja dan kembali kepada filsafat Yunani yang bebas begitu. Apakah itu juga menjadi salah satu dasar mengapa filsafat Barat memisahkan dari mensekularisasi agama begitu? Ya, ya, saya kira pertanyaan bagus sekali. Ini nanti hanya pemacu ya, pembuka saja, pembuka diskusi. Nanti barangkali ada yang memilih tentang sekularisasi sejarah. Sekularisasi tadi pertanyaannya sudah menyinggung juga. Saya mulai dari saya tuliskan ini bukunya yang ini menjadi buku the bestseller di Barat ya, bestseller di Barat. Namanya Syed Hussein Nasr ya, Hussein Nasr. Kalau belum ketemu ya nanti setelah kuliah saya kirim. Syed Hussein Nasr. Kemarin kebetulan saya ceramah, ada yang minta, polisi malah yang minta. Saya ceramah tentang nestapa kemanusiaan abad modern ya. Kok menarik Pak? Ya. Oh iya ya, nanti dibaca sendiri bukunya Syed Hussein Nasr. Hussein Nasr.
Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, betul tadi sejarahnya. Jadi dalam sejarah ada kalanya hubungan agama ya dan sains itu menyatu ya. Jadi agama menjadi inspirator, agama menjadi motivator bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi contohnya adalah sudah disampaikan ilmuwan-ilmuwan ya. Ilmuwan itu dalam Islam banyak yang luar biasa. Satu orang itu bisa menguasai sampai disiplin ilmu menjadi 3, ada 4, ada 5 ya. Ada yang seperti itu. Oh berarti tadi fungsi agama bahkan dia hafal Al-Quran sebelum dia dewasa sehingga apa namanya menjadi kekuatan ketika Al-Quran itu dibaca maka dia harus bersungguh-sungguh di dalam belajar. Maka dalam ayat-ayat yang sudah kita sampaikan kemarin, ternyata orang yang menuntut ilmu itu dalam pandangan konsep agama Islam itu menempati posisi yang sangat suci ya begitu ya. Maka dijelaskan siapa yang ingin mendapatkan kebaikan ya, keselamatan, maka dia pergi menuntut ilmu kan begitu ya. Ya, kemarin di bagian pertama ya. Bagian pertama sudah kita sampaikan. Saya ini. Ini kaitannya dengan aksiologi. Saya tarik ke aksiologi ya. Ke aksiologi. Nah. Ini kita ambil makalahnya Pak Warno ini. Pak Warno itu kakak kelas Anda ya. Kakak kelas Anda saya mengambil. Nah ini mengambil makalahnya beliau ya. Makalahnya beliau sudah menuliskan namanya aksiologi Islam. Ya. Ini konsep pertama ya. Konsep pertama bahwa manusia itu apa namanya dituntut untuk selalu terus-menerus tidak boleh berhenti menuntut ilmu ya. Maka dalam Islam menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak akan pernah berhenti ya. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi kan begitu. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak pernah berhenti ya. Selama manusia masih menjadi manusia maka kewajiban menuntut ilmu terus tidak akan pernah berhenti. Minal mahdi dari buayan sang ibu dari lahir ilal lahdi sampai meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah S3 kemudian tidak mau membaca, nah berarti dalam bahasa filsafat al wujudu ka'adamihi. Ya, wujudnya manusia tapi eksistensinya dia sudah kehilangan eksistensi dari sisi aksiologinya. Dia tidak mau belajar lagi begitu. Padahal belajar adalah satu kewajiban yang tidak akan pernah berhenti. Maka semakin kita belajar, ternyata kita semakin bodoh. Dengan semakin bodoh, maka kita tidak boleh mengaku truth claim kan kemarin ya gitu ya. Dengan semakin kita tambah ilmu, maka kita akan menjadi berendah hati kan begitu ya, berendah hati. Nah di barat tidak ya, ilmu pengetahuan tidak dibengkai oleh aksiologi
Sehingga apa? Ilmu pengetahuan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Ilmu pengetahuan tidak dipakai untuk kesejahteraan. Ilmu pengetahuan tidak dipakai untuk kebermanfaatan, tetapi untuk kesombongan. Nah, itu yang sudah lepas aksiologinya ya. Nah, di bengke. Ilmu pengetahuan menjadi sifatnya destruktif. Nah, begitu ya, destruktif. Jadi pengetahuan hanya menjadi kesombongan. Padahal kemarin kita sudah berpikir filosofis bahwa ilmu yang bermanfaat, kalau kita kan selalu berdoa, bahkan Nabi itu berpesan. Ya. Kalau di pagi hari itu ada namanya amalan pagi hari, zikir pagi hari. Apa salah satu doa di pagi hari yang selalu diamalkan? Diamalkan oleh Nabi namanya zikir pagi. Allahumma inni a'udzubika, terus min ilmin la yanfa. Ya. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus warisqan wasi'an. Terus yang terakhir wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu doa Nabi kalau pagi hari kita dituntun untuk membaca itu. Itu salah satu doa. Doanya sangat indah sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ini pagi hari Nabi berpesan betul. Ya, sehingga ini menjadi wirid ya. Apa doanya Nabi? Agar kita mengikuti ya namanya etika profetik ya gitu. Etika profetik kita sebagai guru adalah berdoa Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kalau tadi ilmu yang dibengke dengan aksiologi maka akan mengantarkan kepada kemanfaatan, kesejahteraan, tidak kerusakan. Kalau terjadi kerusakan dan kehancuran berarti dia sudah kehilangan namanya kebaikan dan keberkahan. Nah, karena yang timbul adalah kesombongan ya. Wariskon wasi'an. Ilmu yang manfaat nantinya itu akan memberikan rizki yang wasi'an, yang luas. Karena apa? Dengan ilmu pengetahuan maka akan memberikan kemanfaatan. Mungkin kalau bahasa kita ya menciptakan lapangan barulah begitu. Jadi dengan ilmu maka akan menunjuki pemiliknya itu kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi kontributif ya, solutif dan seterusnya. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang makbul ya, amal yang lurus ya. Sehingga orang itu menjadi namanya apa kontributif ya, tidak menjadi namanya konsumtif. Nah, itu yang terjadi sekarang kan, banyak orang pandai tetapi kemudian menjadi merusak ya, merusak. Itulah yang ditandai di barat namanya kalau Said Hussein Nasr bukunya bagus, menjadi bestseller di barat. Itu judulnya adalah Nestapa atau Kehancuran Abad Modern. Said Hussein Nasr. Ya. Kemudian yang di barat betul tadi ya, di barat betul. Kenapa kok muncul sekularisasi? Ya itu karena betul, karena ternyata ada sejarahnya, hubungan antara gereja dengan ilmu pengetahuan itu namanya face to face, frontal, berhadapan-hadapan ya. Jadi ada temuan namanya Galileo Galilei ya. Itu temuannya ternyata bertentangan dengan dogma gereja ya, dogma gereja. Ya. Sehingga kalau yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan dogma gereja.
Dikenakan kedua gereja. Maka ilmuwan itu yang menemukan kemajuan-kemajuan karena bertentangan dengan gereja, dogmanya, maka ilmuwan harus dibunuh. Maka terjadilah peristiwa inkuisisi. Apa inkuisisi? Inkuisisi itu banyak ilmuwan yang mati harus meminum racun. Nah, itu. Tapi kalau dalam Islam tidak ada itu ya. Tidak ada yang ilmuwan dibunuh. Ya, tidak ada. Apalagi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Justru malah kemajuan ilmu pengetahuan disemangati, diinspirasi dari Al-Quran. Maka sejak saat itu peristiwa inkuisisi, Galileo Galilei akhirnya minum racun. Nah, gitu. Dalam rangka mempertahankan bahwa pendapat saya benar, karena itu ilmiah, gitu ya, ilmiah. Tapi dia akhirnya mati bunuh diri ya demi mempertahankan temuannya. Maka sejak saat itu gereja mengumumkan tidak boleh lagi agama bersanding dengan sains. Nah, begitu. Itu secaranya nanti ada di makalah ya, makalah. Baik, itu sekilas pertanyaan yang bagus, tapi mungkin belum tuntas ya. Sehingga lahirlah gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi di dunia ini ada dua lokomotif ya. Di Amerika lahirlah tokoh, nanti ada namanya Ismail Raji Al-Faruqi. Ya. Itu orang Palestina yang hijrah ke Amerika, dia mendirikan namanya Triple IT, IIIT, ya, International Islamic Thought, ya, pusat studi Islam internasional di bidang kajian. Maka lahirlah namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang diislamkan itu hanya ilmu-ilmu sosial. Maka lahirlah namanya ekonomi Islam, psikologi Islam, lahirlah pendidikan Islam. Itu hasil dari wacana tersebut ya. Tapi kalau ilmu-ilmu yang eksak ya tidak dikembangkan pada kata-kata Islam, tapi lebih pada aksiologinya ya. Untuk apa farmasi? Nah, lebih pada aksiologi. Untuk apa ilmu komputer dan seterusnya. Karena ilmu yang sains itu relatif sama, ya relatif sama. Yang bedanya nanti pada aksiologinya. Saya tambahkan lagi yang dari Pak Warno ya, kakak kelas Anda. Saya meminjam. Saya share kembali. Nah ini. Ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia dalam pandangan Al-Quran harus diamalkan. Ya, jadi ilmu itu diamalkan. Kalau bisa tahapannya pada tahap yang kebermanfaatan. Maka dalam istilah bahasa Arab itu ada ilmu yang tidak bermanfaat, al-ilmu bila amalin ka syajarin bila tamarin. Kan begitu ya. Ilmu yang tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan, maka sama saja laksana seperti ya pohon yang tidak berbuah. Nah, begitu. Maka kita berdoa jangan sampai kita sudah dapat ilmu ternyata tidak memberikan kemanfaatan. Tadi doanya kalau pagi hari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Begitu ya.
Baik, ada lagi pertanyaan? Saya sedang nyari bukunya ya. Bukunya saya kira bagus. Nah, nanti ada juga tentang, kalau ini dibahas sih menarik sebenarnya ini. Ini makalahnya belum selesai ya, panjang ini. Ya, yang ini. Nah, ini, nah ini contohnya Islamisasi ya. Islamisasi, maka gerakan Islamisasi di dunia ini menjadi menggaung dan menjadi penting. Bukan ilmunya diislamkan, bukan. Tetapi ada wilayah ontologinya, wilayah aksiologinya, ada wilayah epistemologinya. Sekarang mungkin yang kelima. Coba dibaca. Muthalib. Boleh dibaca Muthalib. Saya kebetulan privat ini ya. Privat saya dapat apa namanya inbound itu magang Islamisasi ilmu pengetahuan di AIUM, International Islamic University ya di Malaysia. Ini kebetulan ketemu dengan Prof Hasan, itu rektor IUM sebelumnya. Saya dikasih materi nih. Ya, silakan dibaca nomor 5. Muthalib, Anda? Hadir Pak, sebentar Pak, ini belum nyala, belum terlihat Pak. Di tempat saya belum, ini, tempat Anda belum terlihat. Betul Pak, ini Pak, masih war-war. Oh, baru-baru. Nomor 5 ya. 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 Ini contoh atau konsep Islamisasinya ya. Islamisasi. Sebentar Pak. Ah, ya, udah. Udah Pak. Ye, mari. Oke. Islamization or Islamization of the self in the part and parcel of Islamization or Islamization of human knowledge, IOHK and IIUM. It at least the strengthness of knowledge, imam, faith, yakin, gratitude, taqwa, good fearing, consciousness, ihsan, beneficence, and moral excellence, and hus al khuluq, good character in the personality and life of a mu'min believer, took the process of jihad al-nafs, stirring again, stirring again the influence of base desserts, passion and moral vices, as well as temptation of worldly pleasures, takshat al-nafs, purification of the spiritual heart and soul from a variety of spiritual and moral diseases. Sudah, Pak. Ya. Ini konsep kelima ya. Jadi tadi ada Islamization, ada Islamicization ya. Ada Islamization, ada Islamication. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau yang namanya pakai, saya tampilkan kembali.
yang Islami Zation, ini berarti wilayahnya adalah pada ontologi, pada aksiologi, ya. Ini mungkin ilmu sosial, epistemologinya, ontologinya, kemudian pada aksiologi. Ini pada bangunannya, ya. Kalau yang belakang Islamicization, ya. Jadi kalau di sini ini berarti hanya sifatnya, berarti pada aksiologinya. Ini berarti nanti hanya untuk ilmu-ilmu eksak, ya, ilmu-ilmu eksak. Jadi kalau kita di UMP ada namanya fakultas misalnya teknik, ya, kan tidak ada teknik Islam, kan tidak ada, ya. Komputer Islam tidak ada. Ya, kalau fakultas teknik siapapun yang ngajar ya ilmunya sama, ya. Maka dia berbeda pada aksinya, pada namanya etikanya. Maka disebut Islamicization, ya. Namanya aksiologinya. Jadi aksiologinya. Di fakultas teknik diajar orang non-muslim dengan muslim ya sama. Mau merangkai tentang membuat apa namanya program, maka ada namanya program fusi misalnya, program fusi dan seterusnya. Sama. Tapi nanti bisa menghasilkan orang berbeda, ya, orang berbeda. Yang satu karena ada pelajaran etika, ya, ada pelajaran namanya ilmu yang manfaat, maka dengan ilmu komputer maka bisa membantu untuk kebaikan dan kesejahteraan. Tapi yang satunya tidak diberi moralitas, maka dengan ilmu komputer maka dia bisa mencuri, ya. Ada orang Indonesia, pelajar Indonesia yang berhasil membobol bank di Belanda itu, ya. Jadi bahkan lukisan di Belanda itu yang sangat terkenal itu terbeli oleh dia. Jadi dia membajak, menghack bank gitu, ya. Jadi beli lukisan di Belanda dengan cara menghack bank di Belanda itu, ya. Kemudian terkirim ke Surabaya, terkirim ke anak tersebut, ya. Ini negaranya kaget ini. Orang miskin kok bisa beli lukisan yang harganya miliaran. Dari mana dia? Oh, ternyata ketahuan dia menghack sebuah bank gitu, ya. Bank internasional. Ya karena dia pinter, ya, menjadi hacker gitu, ya. Nah, itu harapannya tidak sampai seperti itu karena dengan kecanggihan teknologi dibingkai oleh moralitas, maka tidak sampai mengantarkan kepada kebinasaan, ya, kerusakan, ya. Justru dengan komputer harusnya bisa memberikan kesejahteraan, kebaikan. Itulah yang terjadi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, maka yang terjadi kerusakan di dunia ini semakin masif. Ya, perang Israel itu, ya, canggih sekali itu, ya, Masya Allah. Ya, kita berlindung dari hal itu. Maka namanya Islamicization. Tapi kalau yang Islamicization tadi lebih pada ontologi, kepada epistemologi dan aksiologinya. Inilah ilmu yang sosial. Nah, kalau ilmu sosial itu harus tata ulang. Tata ulang. Karena apa? Karena cara pandangnya tadi pertanyaan yang bagus tadi, saya belum melihat, ya, di mana letak apa namanya kerusakannya di ontologinya. Ontologi. Melihat bahwa ada, kalau bahasa positivistik, ada hanya yang terlihat. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ajaran Islam, orang yang bertakwa adalah yang percaya kepada yang ada, yang tidak terlihat. Ya. Surat Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Akan begitu, ya. Apa ciri orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu sangat jelas sekali.
yaitu yang yakin, yang percaya pada hal yang haib. Yang haib dalam positivistik itu dianggap tidak ada. Nah, kalau dalam ajaran Islam, Islamization-nya ada, tidak selamanya ada yang positivis, ada yang nampak. Maka ada yang tidak nampak. Nah, itulah yang dinegasikan di Barat. Sehingga yang hidup ya hanya sekarang ini. Ya, kita mau berbuat apa saja boleh karena tidak ada hari pertanggungjawaban. Tapi kalau dalam Islam kan ada hari pertanggungjawaban, hari perhitungan. Mereka nggak percaya. Nah, gitu. Sehingga kalau di Barat itu kalau suka sama suka, ya saya suka sama siapa yang di sini. Nah, gitu. Maka kita kalau suka sama suka, walaupun bukan suami istri, boleh saja berbuat mungkin dalam bahasa kita melanggar norma. Nah, datang ke kamar, maka orang Barat itu menasihati anak-anaknya, "Nak, mau kemana?" "Ya, saya diajak kawan laki-laki. Jangan lupa kamu bawa alat kontrasepsi." Nah, kalau suka sama suka, silakan berbuat apa saja. Tidak dituntut. Dituntut. Wong suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Nah, begitu. Ya, jangan lupa bawa alat kontrasepsi. Nah, begitu. Itu kan maka lahirlah tadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan, AIDS ya, penyakit AIDS. Nah, kalau moralitas tidak begitu ya. Ketika manusia berbuat ya melanggar, maka human dignity-nya akan menjadi tidak tidak bisa dipertahankan. Jadi fungsi dari moralitas itu sangat tinggi. Kalau dalam filsafat sastranya orang Mesir itu innamal umamu ya akhlaquhum ma baqiyat fa in dhabu zahabat ya. Kejayaan suatu bangsa itu ditentukan oleh moralitasnya. Jika bangsa itu tidak punya moral lagi, maka bangsa itu akan hancur. Nah, maka di Barat, di buku itu, Barat sekarang sudah sekarat karena apa? Mereka tidak menjunjung lagi moralitas. Jadi yang fisik, yang kemajuan, yang hanya fata morgana, karena mereka sedang mengalami kehancuran. Jadi ngapain kita menikah? Karena tujuan dari nikah adalah hanya untuk senang-senang. Mereka senang-senang gitu ya. Nah, senang-senang. Jadi kalau saya suka sama suka dengan mahasiswa di sini, maka kita bisa melakukan apa saja. Nah, mereka tidak perlu lagi namanya pernikahan. Nah, sehingga apa di negara tertentu itu kehilangan namanya keturunan ya, generasi. Sehingga siapa yang mau punya anak, mau menikah itu diberi ribet ya, diberi ribet. Karena mereka sudah kehilangan generasinya. Mereka nggak mau ya menikah hanya untuk membuang-buang, memboroskan, menghambat karir. Ya. Nah begitu. Ya. Jadi kalau di Jerman itu sampai seperti itu ya di kehilangan. Di beberapa negara juga begitu ya generasinya. Saya kira sampai di sini dulu. Nanti beberapa materi saya share. Insya Allah pekan depan lah. Syukur sudah ada yang mulai untuk presentasi makalah. Syukur-syukur nanti kita edit bersama-sama, outputnya bisa menjadi book chapter seperti yang kita tunjukkan. Nanti yang guru bisa dipakai untuk untuk akreditasi S2 bisa juga dipakai karena sekarang kita sudah memperlakukan OB, Outcome Based Education. Berapa haki yang dihasilkan mahasiswa. Oh, ini kita sudah memberikan namanya kontribusi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Atau kita cukupkan? Jangan lupa mengisi presensi ya. Presensi, walaupun di sini sudah direkod, silakan mengisi presensinya. Baik, kita akhiri dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda Izin semua. bertanya, Pak. Oh, mari. Ya, silakan. Nih, untuk presentasinya mulai minggu depan nih, Pak. Ya, minggu depan ya. Jadi Itu kan kami ada 13 orang. Apakah nanti presentasinya satu materi, satu topik itu satu pertemuan atau gimana, Pak? sepertinya satu pertemuan dua orang. Dua orang. Nih. Kemudian kalau UTS biasanya gimana ya, Pak, sistemnya? Kalau TS yang sudah-sudah, saya hanya mengumpulkan apa namanya UTS-nya, ya saya kumpulkan karena dipakai untuk Amika, audit mutu internal. Tapi Anda lanjutkan waktu presentasinya. Nah, gitu ya. Presentasi, misalnya jam ini harusnya UTS, ya maka kita pakai untuk presentasi, melanjutkan. Gitu. Karena waktunya mungkin juga terbatas, apalagi nanti misalnya sampai kepada buku ya, sampai kepada buku kita perlu ngedit bareng-bareng. Jadi editornya Anda semuanya. Nanti dihasilkan seperti buku tadi. Nanti diedit bersama sesuai dengan apa namanya ketentuan. Nanti kita share juga untuk template bukunya ya, template buku. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke.